Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, melanjutkan pertemuan sebelumnya kemarin yang membahas tentang fadilahnya istighfar. Sekarang kita masuk ke dalam bab ke-11 fi fadilati dzikrillah ta'ala dari kitab Lughatul Hadis karangan daripada Al-Alamah Al-Fadil Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Amin. Al-Babu Hadi wa Al-Ishruna, bab yang ke-21, mohon maaf, bab yang ke-21 fi fadilati dzikrillah, dalam menjelaskan keutamaan zikir kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrullahi alamul iman wa baru'atun minan nifaq wa khisnun minasyaitan wa hirzun minan nir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzikrullahi alamul iman. Zikir terhadap Allah merupakan salah satu daripada tanda-tanda seseorang beriman. Wa baru'atun minan nifaq, yang kedua, zikir kepada Allah adalah sebuah terbebasnya seseorang dari kemunafikan. Wa hisnun minasyaitan, dan juga menjadi benteng perlindungan daripada syaitan. Wa hirzun minan niron, dan jadi penjaga, menghalang seseorang dari api neraka. Para pemirsa yang budiman, betapa hebat fadilah keutamaan zikir kepada Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri al-khafi. Paling utama dalam sebuah zikir adalah al-khafi, zikir yang samar, tidak terang-terangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain, asyaddul a'mal salah satu. Amal ibadah seseorang yang paling sangat utama adalah dzikrullahi ta'ala ala kulli halin wa muasatul akhi min malika wa insaful fakir al-ba'isi min nafsi. Amal yang terbaik adalah ada 3. Yang pertama adalah dzikrullahi ta'ala ala kulli halin, yaitu zikir kepada Allah ala kulli halin, dalam keadaan apapun. Yang penting bukan dalam keadaan yang diharamkan seseorang untuk berzikir. Misalkan ketika seseorang sedang qadil hajat, BAB, di dalam kamar mandi, di dalam toilet, dan lain sebagainya. Wa muwasatul akhi min malik, dan memberikan kelonggaran kepada saudara-saudaranya tentang masalah harta. Dalam artian kita berusaha jadi orang yang dermawan, bukan orang yang terlalu memegang harta dengan tanpa peduli terhadap saudara-saudaranya. Wa insaful fakir al-ba'is min nafsi, dan berbuat adil kepada orang-orang fakir dari diri. Dalam artian, banyak sekarang seseorang yang diberikan kelonggaran tentang harta, malah menjadikan orang-orang fakir itu adalah orang yang hanya dibuat permainan saja. Misalkan mereka diberi tapi dengan tujuan agar mereka mau mendukung kita,
dalam pemilihan anggota DPR dan lain sebagainya. Tapi seharusnya bagi seseorang yang diberikan pelonggaran harta, betul-betul memberikan keadilan kepada orang-orang fakir. Kita berbuat sesuatu terhadap orang yang kaya ataupun terhadap orang yang fakir, kita samakan. Tidak ada perbedaan antara orang fakir dengan orang yang kaya dalam pergaulan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang lain Nabi juga bersabda, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Wa alamatu bughdillah bughdu dzikrillah. Tanda-tanda seseorang itu cinta kepada Allah adalah dia sering zikir terhadapku. Dan tanda-tanda seseorang itu benci terhadap Allah, dia benci untuk zikir terhadap Allah. Para pemirsa yang beriman, sudah cintakah kita kepada Allah? Sebanyak apakah kita sudah berzikir terhadap Allah? Semoga kita ditakdirkan menjadi seseorang yang betul-betul cinta terhadap Allah dan dibuktikan dengan banyak berzikir terhadap Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hikayatan anillahi ta'ala, ada sebuah hadis qudsi hikayatan anillahi ta'ala, menceritakan tentang Allah. Ana ma'a'adji idha zakarun. Allah dawuh, ana ma'a'adji idha zakarun. Saya Allah itu selalu bersama dengan hambaku ketika hambaku tadi zikir terhadapku, wa taharrakat bi syafata, dan ketika dua lisannya itu bergerak-gerak untuk berzikir terhadap. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dzikrullahi ta'ala bil ghadati wal ashyi afdalu min darbis suyuf fi sabilillah. Dalam hadis yang lain, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzikrullahi ta'ala bil ghadati wal ashyi afdalu min darbis suyuf fi sabilillah. Zikir terhadap Allah, zikir kepada Allah di waktu pagi maupun di waktu sore itu lebih utama dibandingkan dalam hal pahalanya, dibandingkan orang yang berperang menghunus pedang di dalam fisabilillah, dalam menjaga agamanya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Nabi dalam hadis yang lain dawuh, afdalu dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Dalam pengertian secara harfiah, arti la ilaha illallah itu adalah sebuah pengakuan seseorang bahwa betul-betul seseorang tersebut adalah hamba yang tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, dan betul-betul menganggap, meyakini dan beriman bahwa tidak ada Tuhan yang bisa memberikan segalanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, udhkuru Allaha dzikran khamilan. Berzikirlah kamu semua kepada Allah dzikran khamilan, dengan cara zikir khamilan, secara sembunyi. Wa ma dzikrul khamil. Oleh para sahabat ditanyakan, apa itu zikrul khamil? Wa qala adzikru al-khafi, yaitu zikir secara samar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalul ibadah darajatan indallah yaumal qiyamah adzzakirunallaha katsir. Dalam hadis yang terakhir ini, dalam hadis yang hampir akhir ini dijelaskan, afdhalul ibadah darajatan, derajat paling utama dalam sebuah ibadah, indallahi yaumal qiyamah, bagi Allah di hari kiamat kelak, adzzakirunallaha katsir, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan sebanyak mungkin. Faqala sallallahu alaihi wasallam,
Dalam hadis yang terakhir ini, beliau Rasulullah bersabda, khairul dzikri al-khafi wa khairul ibadah akhafuha wa khairul rizki ma yakfi. Dalam hadis yang terakhir ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, khairul dzikri al-khafi, sebaik-baiknya zikir adalah zikir yang samar. Bukan berarti Rasulullah melarang zikir dengan jahar, zikir dengan keras, tidak. Tapi sebaik-baiknya zikir adalah dengan cara yang samar. Wa khairul ibadah akhafwa, dan sebaik-baiknya ibadah adalah ibadah paling enteng, ibadah yang tidak terlalu memberatkan, yang tidak terlalu masyaqqah. Wa khairul rizki, dan sebaik-baiknya rizki adalah ma yakfi, yaitu sesuatu yang cukup bagi orang. Bukan rezeki yang banyak, yang melimpah, tidak, tapi rezeki yang pemirsa yang budiman rahimahumullah. Semoga kita telah ditakdirkan menjadi orang-orang yang selalu berpikir kepada Allah, dan telah akhirnya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang kembali. Selamat berbuka puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.